Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Semoga kisah dan konten kami bisa menghibur dan memberikan wawasan untuk kita semuanya. Semoga kita dan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat sehat, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami juga untuk dukungan dan support kalian yang sudah nitip komen, subscribe, dan like. Terima kasih untuk semuanya. Untuk cerita kali ini datang dari seseorang, sebut saja namanya Mbak Kartika. Mbak Kartika ini menceritakan kisah hidupnya yang kemungkinan dikarenakan santet. Kurang lebih selama 12 tahun usaha Mbak Kartika menyembuhkan penyakitnya. Dibilang diabetes tapi gula darahnya normal. Kakinya bernanah tidak sembuh-sembuh. Bahkan perawat yang merawat Bu Kartika pun sempat keheranan karena kakinya yang seperti luka tidak kunjung sembuh juga. Awal ceritanya sudah 12 tahun kejadian yang menimpa hidupnya, menimpa tubuhnya itu dikarenakan sihir. Hidupnya Mbak Kartika itu selalu dihantui berbagai kejadian-kejadian aneh, hingga dia pun sering mengigau. Setiap kaki kanannya Mbak Kartika setiap kali menginjak lantai, kakinya itu terasa seperti ditusuk jarum. Ini yang membuat kaki kanannya Mbak Kartika itu sering mengalami luka. Awalnya mengira kalau Mbak Kartika itu ya mengalami diabetes. Tapi menurut pemeriksaan dokter, saat di rumah sakit itu tidak menunjukkan gangguan kesehatan Bu Kartika. Setiap kali Mbak Kartika memeriksakan kakinya ke dokter, bacaan gula darahnya normal dan gula putihnya pun normal. Sampai dokter pun keheranan mengapa kaki saya itu sukar disembuhkan. Sampai dokter pun bingung kenapa kakinya Mbak Kartika itu susah disembuhkan. Dan perawat yang mencuci kakinya Mbak Kartika pun keheranan setiap kali membuka balutan luka di kakinya. Ada kotoran yang melekat dan tidak bisa dihilangkan. Ini yang diungkapkan si perawat saat Mbak Kartika itu periksakan kakinya ke dokter. Dan lebih parahnya lagi, Mbak Kartika ini tidak bisa terkena setetes air hujan. Setetes saja tubuhnya Mbak Kartika itu rasanya seperti terbakar. Berbagai usaha selama kurang lebih 12 tahun Mbak Kartika mencoba berikhtiar untuk kesembuhan dirinya, sampai sholat hajat, sholat istikharah, minta petunjuk. Sang pencipta itu Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk yang dia dapatkan itu sama dan tetap saja tentang santet, tentang sihir. Dan yang anehnya menurut Mbak Kartika, petunjuk itu Mbak Kartika tidak tahu siapa orangnya. Tapi perbuatan dari seseorang ini yang sudah membuat kakinya Mbak Kartika selalu mengalami luka seperti ditusuk dan bernanah. Juga tubuhnya setiap kali terkena tetesan air hujan itu rasanya seperti terbakar. Usaha selama 12 tahun itu beberapa aset-aset berharga Mbak Kartika, keluarganya itu sudah terjual. Dan yang membuat Mbak Kartika cemas itu bukan hanya dirinya, tapi imbasnya itu ke anak-anaknya juga. Ini yang membuat Mbak Kartika tuh benar-benar khawatir. Petunjuk yang dia dapatkan setiap kali sholat hajat, sholat istikharah itu hanya tentang santet, tapi tidak tahu
Sampai satu ketika Mbak Kartika bertemu dengan salah satu ustadz, sebut saja namanya Ustadz Amri. Ustadz Amri ini menjelaskan ke Mbak Kartika kalau dirinya sakitnya itu bukan karena sakit biasa, tapi sakit yang dikarenakan kiriman dari seseorang yang ingin sengaja membuat tubuhnya Mbak Kartika tidak berdaya, selalu merasa sakit-sakitan dan tidak bisa disembuhkan secara ilmu kedokteran. Di balik sakit yang dialami Mbak Kartika, semua itu berawal dari mimpi yang sering datang ke dirinya saat dia itu sedang istirahat. Mimpi itu tak lain tentang sosok ular yang datang membelit tubuh Mbak Kartika. Dan ular itu bukan hanya satu, tapi ada beberapa, mungkin sekitar 7. Seingat Mbak Kartika itu ular itu jumlahnya 7 ekor yang selalu membelit di setiap tidurnya. Dan setiap kali mimpi ngeri itu datang, Mbak Kartika terjaga dari mimpinya. Badannya itu terasa seperti dipukul-pukul orang dan lebam itu juga muncul di bagian tubuh Mbak Kartika. Hidup Mbak Kartika senantiasa berada dalam ketakutan, dalam kegelisahan. Mbak Kartika merasa dirinya selalu ada yang mengikuti, ada yang berbisik di telinganya setiap kali sendirian. Ini yang dialami Mbak Kartika. Gangguan di rumah itu sudah jadi hal biasa bagi Mbak Kartika, tapi yang dikhawatirkan bukan tentang dirinya, tapi tentang anak-anaknya dan suaminya. Karena khawatir jadi korban juga, yang membuat seluruh keluarganya itu harus merasakan sakit seperti Mbak Kartika sendiri. Tapi Mbak Kartika bersyukur hanya dirinya saja yang selama 12 tahun itu dialami dan dirasakan ujian yang begitu berat untuk dirinya. Mbak Kartika mencoba mengingat sebenarnya apa yang sudah membuat dirinya mengalami ujian berat, tubuh yang selalu merasa panas setiap kali kena tetesan hujan, kakinya yang selalu merasa sakit setiap kali menginjak lantai, dan kaki kirinya yang selalu mengeluarkan nanah yang setiap kali dibersihkan luka itu selalu menempel. Mbak Kartika mencoba mengingat sebab apa. Ternyata di balik semua sakit, semua penyakit yang menimpa Mbak Kartika, semua itu berawal dari salah satu orang yang ingin bekerja sama dengan suaminya. Tapi karena suaminya Mbak Kartika menolak bekerja sama dengan orang tersebut, karena Mbak Kartika tahu bagaimana kelakuan orang itu, bagaimana tingkah laku orang itu. Sepengetahuan Mbak Kartika, orang itu hanya akan membuat suaminya dalam kehancuran. Waktu itu Mbak Kartika bukan hanya seudon atau berprasangka buruk, tapi melihat dari rekan-rekan suaminya, rekan kerja suaminya yang sudah bekerja sama dengan orang tersebut. Itu usahanya selalu hancur dan usahanya diambil alih orang itu. Mbak Kartika tidak kepingin usaha yang dikelola suaminya bertahun-tahun, dijaga, dirawat untuk kebutuhan keluarganya hancur gara-gara orang tersebut. Setelah Mbak Kartika menyampaikan penolakan ke orang itu, beberapa hari setelahnya mimpi dibelit ular. Mimpi tubuhnya yang didatangi sosok ular yang membelit tubuhnya itu seringkali datang, dan kejadian itu terus menerus sampai bertahun-tahun, dan bukan hanya satu tapi sampai 7 ekor ular yang selalu membelit tubuhnya dari bagian leher sampai bagian kaki.
Ketika rasa sakit yang dialami Mbak Kartika sudah berobat ke sana sini, bahkan ke beberapa orang-orang pintar, paranormal, bahkan seorang kiai pun, sakit itu tidak kunjung membaik. Tapi dari penjelasan beberapa praktisi paranormal termasuk seorang kiai menjelaskan kalau sakit yang dialami Mbak Kartika itu dikarenakan sakit karena kiriman santet atau ilmu hitam. Dari beberapa kiai itu ada salah satu kiai yang disebutkan Mbak Kartika bernama Pak Yai Amri. Pak Yai Amri ini menjelaskan ke Mbak Kartika, jin ataupun sosok siluman yang ada di tubuhnya Mbak Kartika. Dari penjelasan Pak Kiai Amri mengatakan, mengungkapkan ke Mbak Kartika yang menyebut tuannya, yang dari hasil komunikasinya itu menyebut nama tuannya yang tak lain adalah istri dari rekan yang pernah mengajak bekerja sama dengan suaminya. Tidak disangka penolakan saya, penolakan Mbak Kartika bekerja sama dengan suaminya, ternyata tindakan penolakan saya kepada suaminya untuk menerima bekerja sama dengan suaminya Mbak Kartika ternyata menjadi dendam yang membuat istri dari orang yang ingin bekerja dengan suaminya itu menyerang Mbak Kartika. Entah niat apa yang dilakukan olehnya. Itu dari ungkapan Pak Kiai Amri sewaktu komunikasi dan menyebutkan tuannya. Mbak Kartika mencoba mengingat, ternyata itu awal mula dirinya mulai merasakan sakit di bagian kaki. Selain itu, kaki Mbak Kartika itu seperti rasanya terbakar. Itu yang diungkapkan Pak Kiai, yang dirasakan oleh Mbak Kartika selama proses kesembuhan dan proses untuk mengeluarkan jin ataupun siluman yang sudah masuk ke dalam tubuh Mbak Kartika. Menurut Pak Kiai, semua itu merupakan ciri-ciri orang yang terkena santet. Namun yang dialami Mbak Kartika lebih parah karena merupakan gangguan dari sihir dan jin. Ini yang membuat Mbak Kartika susah disembuhkan. Saat berbincang dengan jin yang ada di tubuhnya, di tubuh Mbak Kartika, Pak Kiai, saat berbincang dengan jin yang ada di tubuhnya Mbak Kartika, jin itu mengaku punya 7 teman yang semuanya sudah masuk ke dalam tubuh Mbak Kartika. Dan kata Pak Kiai, mereka dikirim oleh orang yang dikenal Mbak Kartika dan suaminya untuk mengganggu keluarganya Mbak Kartika. Mereka semua, yaitu jin-jin tersebut yang masuk di dalam tubuhnya Mbak Kartika itu tidak langsung mau keluar. Salah satu jin itu mengaku tuannya sengaja menanamkan ke tubuh Mbak Kartika. Salah satu jin ini mengaku tuannya sengaja menanamkan ke dirinya pada kaki Mbak Kartika. Jadi dalam komunikasi Pak Kiai, jin itu mengaku kalau dirinya itu dikirim oleh tuannya untuk berdiam dan sengaja di kaki Mbak Kartika. Itulah sebabnya kenapa kakinya Mbak Kartika itu bengkak dan bernanah. Setelah berbagai usaha yang dilakukan oleh Pak Kiai Amri, yang dikatakan oleh Mbak Kartika, dari ruqyah, dari komunikasi dengan jin yang ada di tubuhnya Mbak Kartika, jin itu menyetujui untuk keluar dengan sendirinya. Setelah jin itu keluar, tubuh Mbak Kartika itu terasa lebih ringan dan lebih baik.
Tapi keadaan itu tidak berlangsung lama. Tubuh Mbak Kartika tiba-tiba meracau, tiba-tiba mengiku, dan seperti orang yang kesurupan. Ini yang dirasakan oleh Mbak Kartika. Saat kesurupannya dia sudah tidak sadar. Yang dikatakan oleh Pak Kiai Amri dan juga suaminya, Mbak Kartika saat meracau, saat mengiku itu menjerit, meronta-ronta kesakitan. Ternyata di dalam kesakitannya, ternyata di saat Mbak Kartika menjerit dan meronta-ronta itu, dari penjelasan Pak Kiai, ada sosok jin yang berwujud ular yang tidak mau keluar dari tubuhnya. Meski Pak Kiai sudah membaca ayat-ayat suci Al-Quran, berjanji akan memutuskan hubungan dengan tuannya dan tidak membunuhnya, jin satu ini tidak mau keluar dari tubuh Mbak Kartika. Jin itu mengatakan sama Pak Kiai, dia tidak menemui pintu keluar di dalam tubuhnya Mbak Kartika. Saat mencoba keluar, sosok jin itu mendengar ular berdesis. Jin itu bilang tidak bertemu jalan keluar. Saat mencoba keluar, ada bunyi suara ular mendesis dan itu jalan keluar. Dan kelihatan ada benda yang menjalar di bagian kaki Mbak Kartika. Yang menjalarnya itu seperti ular yang berjalan. Jin itu berteriak, memanggil tuannya dan meminta tolong untuk dikeluarkan dari tubuh Mbak Kartika, yaitu di kakinya. Karena sosok jin yang berwujud ular itu merasa kesakitan, dan Pak Kiai pun meminta sama suaminya Mbak Kartika, termasuk Mbak Kartika sendiri dan beberapa anggota keluarganya, untuk berdoa bersama-sama agar jin itu bisa keluar dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillahnya jin itu keluar dengan izin Allah. Jin itu dimudahkan keluarnya dari kaki Mbak Kartika. Dan setelah jin itu keluar dari seluruh tubuhnya Mbak Kartika, dan yang terakhir di bagian kaki yang dirasakan Mbak Kartika, setelah Mbak Kartika tersadar sepenuhnya, Mbak Kartika mengakui kalau badannya terasa lebih ringan, rasa yang sudah lama tidak pernah dirasakannya karena sudah 12 tahun. Dan bukan hanya ringan yang dirasakan oleh Mbak Kartika, rasa sakit di bagian tengkuk, di bagian dada, di bagian perut, dan terutama di bagian kaki sudah hilang seketika. Ini yang benar-benar membuat Mbak Kartika itu merasa aneh, tapi ini yang benar-benar membuat Mbak Kartika bersyukur alhamdulillah dipertemukannya dia dengan seorang kiai yang bernama Pak Kiai Amri. Semenjak saat itu keadaan tubuhnya melalui proses dokter spesialis kulit yang memang kakinya sudah luka karena banyaknya nanah, banyaknya kulit yang mengelupas. Kurun waktu 1 tahun semenjak diruqyah oleh Pak Kiai Amri, tubuh Mbak Kartika benar-benar mengalami kesembuhan secara total. Dan Mbak Kartika, walaupun dirinya tahu siapa orang yang sudah membuat dirinya mengalami ujian berat selama 12 tahun, Mbak Kartika tidak pernah ingin membalas dendam ke pelaku. Karena yang paling utama bagi dirinya adalah kesehatan dan juga keselamatan keluarganya. Karena Mbak Kartika tidak mau jika dendam itu dilanjutkan maka akan
terjadi dendam lagi dan seterusnya. Jadi yang menurut Mbak Kartika, perilaku itu hanya akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Mbak Kartika dan sekeluarga. Nah, dari pengalaman Mbak Kartika ini semoga menjadikan wawasan untuk kita semua. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.